Bapa di sorga, Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Engkau berkenan dengan seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan waktunya kami menyediakan hidup kami, hati kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau hadir melalui Roh-Mu di tengah-tengah kami. Sehingga firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah seluruh kehidupan kami merupakan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan secara khusus hari ini kami percaya firman-Mu lagi akan menjadi kesukaan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau berbicara di tengah-tengah kami melalui firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang akan diberkati, mari bersama saya katakan amin. Amin. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Saya cuma mensitir beberapa hal. Yang pertama dari Ibu Leoni kemarin sampaikan firman Tuhan dalam doa subuh. Bahwa hal yang terpenting, saya bersyukur dengan Ibu Leoni yang memang seorang guru. Dia katakan yang pertama adalah ibadah. Ibadah, yang kedua berdoa, yang ketiga firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Bu Emi juga katakan hidup kita, zoe kita itu hal rohani dalam hidup kita perlu mendapat makanan. Jadi pagi ini saya bersyukur untuk semua kehadiran Bapak Ibu. Mari tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang setia beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya kami sebagai hamba Tuhan, pasti Tuhan disenangkan, pasti Tuhan bangga melihat Bapak Ibu yang setia beribadah kepada Tuhan. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan melihat topik yang saya mau sampaikan adalah takut akan Tuhan. Uncle Joe, foto yang pertama. Takut akan Tuhan. Ya, di sini agak sedikit panjang. Di sini katakan hidup dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, saya surprise waktu mempersiapkan firman Tuhan ini. Saya sendiri surprise ya. Mari kita ikuti firman Tuhan pagi hari ini. Sekarang kita melihat sejarah orang Israel ya, sejarah yang dicatat oleh Alkitab. Dari Adam sampai kepada kalau kita melihat Nuh ya, kalau kita melihat Nuh itu sudah digambarkan manusia yang percaya kepada Tuhan. Ya, ini kalau saya jabarkan sedikit-sedikit. Nuh itu mendirikan sebuah bahtera di atas gunung. Yang pakai logis, pakai otak, gak masuk akal. Tetapi karena dia hidup bergaul dengan Tuhan. Dia membangun satu bahtera di atas gunung. Dan dia meminta banyak orang untuk ikut bersama dia. Tidak ada yang mau. Tapi ajaibnya saya tidak tahu itu bagaimana menerjemahkan firman Tuhan. Binatang-binatang itu naik satu pasang kepada bahtera itu. Ajaib sekali. Akhirnya pintu ditutup, terjadilah hujan lebat. Hujan lebat terus menerus, tidak berhenti-berhenti, terjadinya banjir. Dan terjadinya air bah. Di mana sisa manusia di luar perahu Nuh itu dilenyapkan. Mati, mereka tenggelam semua. Itu kejadian menunjukkan bahwa Allah berbicara kepada Nuh secara khusus. Dalam sejarah Israel terus kepada setelah Abraham ada satu bangsa yang terbentuk melalui Abraham, Ishak. Tuhan terus berbicara kepada Ishak dan Yakub. Nanti Yakub ini punya 12 anak yang disebut 12 suku Israel. Akhirnya bangsa ini menjadi satu bangsa yang besar.
Nah, kita tahu ceritanya bagaimana bangsa ini akhirnya lapar oleh kelaparan yang diceritakan oleh Bu Emi tentang kelaparan itu. Kita tahu cerita tentang Yusuf yang akhirnya menjadi Perdana Menteri di Mesir. Mereka diselamatkan dari gandum-gandum dari Mesir. Tetapi akhirnya mereka beranak pinak di Mesir. Mereka dijajah oleh Mesir. Sehingga bangsa ini berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong bebaskan kami dari perbudakan di Mesir. Dan Tuhan lagi berkarya bagi bangsa ini. Menyelamatkan, memanggil Musa untuk membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Akhirnya mereka memutar padang gurun selama 40 tahun dan mereka sampai ke tanah Kanaan. Nah, di sini yang saya mau ceritakan. Bangsa ini dipimpin setelah Musa mati dipimpin oleh hakim-hakim. Hakim-hakim termasuk di sini adalah, mari kita baca 1 Samuel pasal 8. 1 Samuel pasal 8. Sampai kepada Samuel. Saya punya catatan di situ. Kita baca ayat yang kelima, 1 Samuel 8 ayat 5. Bisa kita baca? Ya, saya baca di sini aja. Dan berkatalah bangsa itu ya, sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua. Mereka dipimpin oleh Samuel. Engkau sudah tua dan ada anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa lain. Jadi dalam cerita ini bangsa ini akhirnya melihat kelakuan daripada anak-anak Samuel ini. Akhirnya mereka minta raja. Nah, inilah kejadian yang kita lihat dalam konteks firman Tuhan yang saya mau sampaikan. Bangsa ini selama ini dipimpin oleh Tuhan langsung. Tetapi akhirnya apa yang terjadi dalam perkembangannya bangsa ini menginginkan seorang raja. Ayatnya yang ke-6. 1 Samuel 8 ayat 6. Waktu mereka berkata, berilah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan ini mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Masih sistem dalam perjanjian sebelumnya. Ayat yang ke-7. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dan segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab apa? Bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Inilah perkembangan bangsa itu. Sebelum Samuel, Allah itu memerintah bangsa ini. Itulah istilah di dalam teologi katakan teokratis. Tuhan memimpin bangsa ini. Keluar masuk sampai dibebaskan dari Mesir. Tetapi hal ini tidak terus berlangsung. Karena bangsa ini menginginkan raja. Mereka melihat bangsa-bangsa lain punya raja. Dan mereka tidak puas dengan Samuel, dengan anak-anaknya yang tidak sesuai hidupnya, tidak baik. Hamba-hamba Tuhan dikatakan tidak baik hidup anak hamba Tuhan ini. Sehingga mereka meminta raja. Dan Allah berkata bahwa bukan engkau Samuel yang mereka tolak, tetapi aku yang mereka tolak. Jadi bangsa ini sebenarnya sudah tidak mau lagi teokratis. Tidak mau lagi Tuhan yang memimpin mereka. Mereka mau raja yang kelihatan bagi mereka. Singkat cerita, memang Samuel mengurapi siapa raja pertama? Saul. Saul diurapi sebagai raja bagi bangsa ini. Ya, Saul kurang baik reputasinya sehingga digantikan oleh anaknya Isai, yaitu Daud. Daud ini adalah gambaran
daripada Raja Israel yang cukup berhasil. Bukan cukup berhasil, sangat berhasil. Karena dia di dalam dirinya, sekalipun dia seorang raja, tapi dia punya sikap rohani yang baik. Kalau saya simpulkan, walaupun dia punya dosa dengan Batseba, tetapi ada pertobatan dalam hidupnya. Dia menyesal, dia berkata bahwa aku bukan hanya berdosa kepada diriku sendiri, tapi kepada Tuhan. Nah, setelah Daud ini berlanjut kepada Salomo. Salomo melanjutkan menjadi raja atas Israel. Setelah Salomo, sebenarnya Salomo juga akhir dari menjadi raja di Israel juga karena terlalu terpincuk dengan 1000 istrinya, 300 istri yang 700 gundi-gundi, akhirnya dia ikut dengan Baal-Baal istri-istrinya. Tetapi kerajaan itu dilanjutkan oleh 2 anak kembarnya, yaitu Yerobiam dan Rehabiam. Dan kalau kita lihat dalam sejarah, 2 anak ini pecah dan bangsa ini pecah sehingga akhirnya mereka dibuang ke Asyur. Apa kesimpulan kita? Bahwa bangsa ini tidak mau lagi dipimpin oleh Tuhan, tidak mau hidup bersama dengan Tuhan. Mereka menginginkan raja. Dan apa akibatnya dalam sejarah? Bahwa bangsa ini akhirnya juga hancur gara-gara mereka menginginkan raja, meminta raja sebagai pimpinannya. Dan inilah sejarah yang terjadi. Tetapi ajaib Bapak Ibu Saudara, ajaib sekali. Makanya saya menyiapkan firman Tuhan ini ajaib sebenarnya. Sesuatu yang ajaib. Maaf, permisi Bapak Ibu. Mohon izin. Iya, siaran saya jalan. Tetapi Bapak Ibu, justru melalui siapa? Salah satu raja. Tuhan berbicara justru melalui raja-raja yang membuat bangsa ini gagal. Ada jawaban yang luar biasa dari seorang raja. Mengapa hari ini kita melihat Amsal pasal 8? Amsal ini dibuat oleh Raja Salomo yang mempunyai hikmat yang luar biasa. Kita tahu siapa Salomo. Pada waktu dia mulai menjadi raja, 2 orang ibu-ibu datang. Dan mereka masing-masing memegang bayi, menggendong bayi. Dan yang satu bayi sudah biru, mati satu bayinya. Tapi yang berdua berebutan dengan bayi yang hidup ini. Yang satu ibu itu ngomong, saya ini bayi saya. Yang satu bilang juga, ini bayi saya. Ya rupanya mereka malam-malam tidur sama-sama, bayinya ada di situ. Mungkin ada yang bangun, keinjak bayinya itu. Hingga mereka mau gontok-gontokan, mau mengatakan bayi yang hidup itu milik dia. Di sini Salomo pernah berdoa kepada Tuhan. Tuhan bilang, kau mau apa? Apa yang kau kehendaki sebagai raja? Apakah engkau menginginkan kekayaan, kekuasaan, atau nyawa musuh-musuhmu? Tetapi Salomo ini luar biasa. Dia hanya minta hikmat. Dia cuma minta hikmat Tuhan. Dan luar biasa. Sudah terbukti hikmat itu ada di dalam Raja Salomo. Pada waktu kasus itu terjadi, dia bilang, oke, kalau begitu bawa bayi itu ke sini. Tentara datang, bawa pedang. Belah bayi ini jadi 2. Masing-masing dapat separuh. Setengah-setengah. Mari kita lihat responnya. Ibu yang bukan bayi itu mengatakan, ya dibelah aja biar adil. Tapi ibu yang aslinya itu bayi dia. Dia berkata, sudah jangan dibelah.
kasih saja kepada ibu. Itu, kasihkan saja. Di sini Salomo bisa melihat siapa ibu yang sebenarnya. Ini hikmat yang luar biasa Bapak Ibu. Ini hikmat yang datang begitu seperti halilintar, tepat sekali keputusannya. Itulah hikmat yang didapati oleh Salomo. Dan Bapak Ibu, pagi ini saya melihat bahasanya tidak salah orang menjadi raja. Tidak salah orang menjadi pembesar. Ini firman Tuhan berbicara. Tidak salah orang jadi bangsawan. Tidak salah orang menjadi hakim. Nanti Amsal ini maaf intronya seperti itu. Saya ini klarifikasi juga, disclaimer hari ini. Saya kalau Bapak Ibu tahu, selalu saya menekankan Efesus 4 ayat 11. Saudara nanti satu hari harus jadi rasul. Satu hari harus jadi nabi. Satu harus jadi penginjil. Satu hari harus jadi gembala. Satu hari harus jadi pengajar. Tapi hari ini saya melihat. Puji Tuhan kalau seorang raja. Puji Tuhan kalau seorang penguasa. Puji Tuhan kalau seorang pembesar. Puji Tuhan kalau saudara bangsawan. Saya percaya di zaman ini banyak bangsawan. Bangsawan. Dan bersyukur kalau saudara itu hakim. Kita tidak melihat kegagalan Israel sebagai final. Tetapi justru dalam Amsal inilah kita menemukan bahwa Tuhan memberkati para raja. Tuhan memberkati para pembesar. Tuhan memberkati para bangsawan. Tuhan memberkati para hakim. Kita akan melihat rencana ini. Ya memang firman Tuhan ini saya berikan kepada waktu kami ke Papua, kepada Bapak John Tabo, Gubernur Papua Pegunungan. Itu cerita yang saya sudah sampaikan 2 minggu lalu. Mari kita lihat Amsal pasal 8 ayatnya yang ke-22. Ini ajaib sekali, saya baru nemu juga ini. Karena Salomo ini intronya. Dia meminta hikmat, dia dapat hikmat yang luar biasa. Hikmat yang luar biasa dia dapat. Tuhan berfirman kepada Amsal pasal 8 ayatnya yang ke-22. Amsal pasal 8 ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku, ganti ini, hikmat itu. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Sebagai perbuatan yang pertama-tama dahulu kala. Terus kita baca. Sampai ayatnya yang ke-31. Silakan maju ya. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih daripada bukit-bukit telah lahir. Sebelum dia membuat bumi dengan padang-padangnya dan debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permulaan samudra raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atasnya. Dan mata air samudra raya meluap dan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut. Supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya. Dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka bumi. Dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Rahasia terbuka dalam Amsal ini. Bahwa Allah menciptakan hikmat. Sebelum dia menciptakan segala sesuatu. Dia menciptakan apa? Hikmat. Dia telah menciptakan hikmat sebelum segala sesuatu. Kami pernah di STT ya. Ditanya, mengapa
Adam itu harus jatuh dalam dosa? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa Adam akan jatuh dalam dosa? Mengapa Allah memberi satu peringatan? Mengapa ada tanaman pohon yang yang buahnya tidak boleh dimakan, yang memberi pengetahuan yang baik dan jahat? Kenapa harus begitu? Allah kan Maha tahu. Kalau Adam tidak diberi tantangan itu, mungkin Adam tidak perlu jatuh dalam dosa. Itu pertanyaan akan terus. Dosen kami, seorang petisme dari Eropa, berkata begini, kita tidak mengerti jawaban. Biar nanti kita di sorga baru kita mengerti. Tapi terus terang, ini jawabannya. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan apa? Menciptakan hikmat. Dia menciptakan hikmat. Hikmat dari segala sesuatu yang akan terjadi. Hikmat bahwa Adam akan jatuh dan semua. Dan hikmat untuk semua kita. Untuk raja, untuk pembesar, untuk bangsawan, untuk hakim. Dia menciptakan hikmat lebih dahulu. Ini Alkitab luar biasa Bapak Ibu. Gak usah koreksi-koreksi siapa Yesus Tuhan. Gak usah. Ini saudara lihat, Allah menciptakan hikmat sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Hikmat apa artinya? Hikmat ini akan menjawab apa saja dalam hidup. Definisi hikmat. Ya, ini adalah satu-satu definisi yang saya baca. Hikmat itu seperti seorang wanita. Saya ambil saudara dalam latar belakang hidup saya. Adik ibu saya dipinang dan menikah sama orang Itali, Antonio. Dan dia adalah kapten kapal yang bawa minyak sampai ke luar negeri, tapi selalu masuk ke daerah Muara Musi itu. Tapi dia turun, dia bertemu adik ibu saya. Akhirnya menikah sama Tante Titik namanya, dibawa ke Itali. Dan dia selalu datang bawa apa? Beberapa ada di rumah kami itu apa? Patung wanita dari Bali. Ya patung itu telanjang, patung dari Bali. Tapi saya lihat ya, kalau saya simpulkan, Om Antonio ini bukan orang yang yang hobi seks atau apa ya, artinya kehidupan seksnya ngawur gitu, aneh ya. Tidak, dia normal. Dia punya anak, cucu. Yang masih saudara kami di Itali itu banyak, cucu juga ada. Dulu pemain badminton dari Eropa itu salah satu anak dari Tante Titing kami, adik ibu saya. Nah, apa yang saya mau gambarkan? Patung itu menggambarkan wanita dalam seorang wanita. Jadi hikmat ini seperti patung telanjang itu. Patung yang seni sekali. Wanita itu begitu indah. Wanita itu begitu sempurna. Jadi bukan dalam arti negatif, tetapi sejauh kalau saya didefinisikan, saya juga sejauh saya sampai akhir-akhir ini pun, saya kadang-kadang mimpi waktu saya masih remaja. Kalau saya remaja itu, ya maaf ini istri saya, tapi ya dia dengar dulu ceritanya. Saya punya anak gadis yang saya sangat cintai. Saya ini melankolis juga, tukang cinta berat ini, tukang punya cinta berat gitu. Bayangin, dia punya rumah di Kampung Baru, kami di Kampung Lama. Kalau saya lewat rumah dia aja, hati saya bergetar-getar. Kalau lihat genteng rumahnya aja, saya sudah bergetar-getar, nggak lihat orangnya. Pernah di kelas itu dia lewat, baunya aja membuat saya bergetar-getar. Ya boleh tertawa ya. Jadi maksud saya, imajinasi kepada wanita yang sempurna itu memang keterbatasan kita sebagai bahasa apa-apa. Sebenarnya menggambarkan betapa indahnya, betapa mulianya, betapa sempurnanya. Dari wanita itu kita melihat
arti daripada hikmat. Hikmat itu begitu sempurna. Hikmat yang diciptakan Tuhan sebelum dia menciptakan langit dan bumi ini. Begitu sempurna. Nanti kita lihat seberapa jauh kita punya kerinduan kepada hikmat Tuhan itu. Nanti kita lihat. Sebagai seorang wanita yang berseru kepada manusia, menandakan kebijaksanaan, nasihat yang berharga untuk hidup. Hikmat dipersonifikasikan sebagai ciptaan pertama Allah, hadir sebelum ciptaan dunia, dan diwujudkan melalui kata-kata yang adil dan benar. Hikmat ini lebih berharga daripada emas, permata, menawarkan pemahaman dan kekuatan untuk menghadapi segala situasi dalam hidup. Ada definisi yang lain. Hikmat bukan hanya pengetahuan, tapi juga kemampuan untuk menerapkan pengetahuan itu dengan bijaksana dan bermanfaat. Memperoleh hikmat adalah terang mendekati seluruh kehidupan dari sudut pandang Allah. Percaya bahwa segala sesuatu yang dikatakannya adalah benar. Hikmat ini definisinya luar biasa Bapak Ibu. Yang saya garis bawahi, dia adalah jawaban dari segala sesuatu dalam hidup. Dia adalah jawaban dari segala sesuatu hidup. Mari kita baca. Ayat 14, Amsal pasal 8 ayat 14. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Hikmat Tuhan itu memberi kita nasihat, memberi kita pertimbangan. Akulah pengertian, memberikan kita pengertian. Padaku adalah kekuatan. Kekuatan itu berasal dari hikmat Tuhan. Lanjut. Karena aku para raja memerintah. Coba lihat ini. Dibalik ya, walaupun Saul, Daud dan Salomo gagal, terutama Salomo. Tapi Salomo menulis ini. Karena hikmat para raja memerintah. Karena hikmat para raja memerintah. Dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena hikmat. Hikmat Tuhan ini loh, yang sudah ada sebelum dunia diciptakan. Terus ayatnya ke-16. Karena aku para pembesar berkuasa. Karena hikmat ini para pembesar berkuasa. Juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Jadi saya mau menjelaskan. Raja yang berhasil karena dia memiliki aku di sini, memiliki hikmat. Pembesar yang berhasil karena dia memiliki hikmat. Memiliki hikmat. Bangsawan yang berhasil karena dia memiliki hikmat. Dan hakim yang berhasil karena dia memiliki hikmat. Hikmat yang sudah Tuhan ciptakan sebelum dunia dijadikan. Apa akibatnya? Kalau para raja, bangsawan, para raja, pembesar, bangsawan, dan hakim itu memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Ayat 18. Ayat 18. Kekayaan dan kehormatan ada padaku. Sumber kekayaan dan kehormatan itu ada dari hikmat itu. Juga harta yang tetap dan keadilan. Harta yang tetap dan keadilan itu bersumber dari hikmat Tuhan itu. Hikmat Tuhan itu memberikan harta yang tetap dan keadilan. Ayat 19. Buahku lebih berharga daripada emas. Hikmat Tuhan itu lebih berharga dari emas. Bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih baik daripada perak pilihan. Terus
20. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan. Terus, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Kalau saya sampaikan firman Tuhan, hai para raja, hai para pembesar, hai para bangsawan, hai para hakim, milikilah hikmat yang daripada Tuhan. Saudara akan berhasil dalam hidup saudara. Karena hikmat itu memberi jawaban dari semua masalah manusia. Semua dia ada jawaban di dalam. Ayat 32. Hikmat berbicara lagi kepada para raja, para apa? Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Hikmat ini berkata kepada raja, kepada pembesar, kepada bangsawan, kepada hakim. Berbahagialah kamu yang memelihara jalan-jalan. Terus. Karena demikian didikan. Ayat yang kedua, ayat 33. Dengarlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Jangan mengabaikannya. Di sini maksudnya didikan bahwa sekalipun saudara pintar, sekalipun saudara punya pengertian, sekalipun saudara punya keadilan, masih tetap lebih benar itu Tuhan. Masih tetap lebih benar itu hikmat Tuhan itu. Yang diciptakan Tuhan sebelum dunia dijadikan. Itu lebih tinggi dari apa yang saudara miliki. Didikan artinya kita harus sudah mulai belajar hikmat yang dari Tuhan. Bagian yang terakhir, semangat tapi harus diselesaikan. 34, Amsal 8 ayat 34. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku. Bahagia orang yang mendengarkan aku. Bapak Ibu akan buktikan bahwa Bapak Ibu akan berbahagia kalau mendengarkan hikmat yang daripada Tuhan. Pertama, yang setiap hari menunggu pada pintuku. Yang setiap hari menunggu pada pintuku. Saya juga mau menerjemahkan, menasihatkan Pak Gubernur, menasihatkan raja, menasihatkan pembesar, menasihatkan bangsawan. Saudara-saudara, semua bangsawan, menasihatkan hakim. Pak Danahan Nurah Hakim. Bersekutulah dengan Tuhan setiap pagi. Bersekutulah dengan Tuhan setiap pagi. Kalau saudara gagal bersekutu, saudara tidak menemukan hikmat itu yang dari Tuhan. Hikmat yang adalah kekuatan, keadilan. Saudara tidak akan terima. Kecuali saudara apa? Setiap hari menunggu pada pintu. Ini gambaran bangsa Israel yang biasa tinggal dalam suatu komunitas, dalam tembok, pintu, ada pintu besar. Jawaban itu berasal dari luar. Menunggu pada pintu. Tuhan hikmatnya akan diberikan kepada saudara. Kalau setiap pagi saudara mendengar suara, mendengar hikmat Tuhan itu. Saya relasikan dengan khotbahnya Ibu Leoni. Jangan anggap saudara sebulan satu kali ibadah sudah cukup. Ibadah minggu itu
sudah lebih dari wajib dari setiap hari ini. Karena di situ kita bersama-sama tahu bahwa Tuhan hadir. Hikmatnya diberikan kepada kita. Lebih jelas di situ. Karena ini menyangkut Tuhan berkarya melalui kahal Yahweh, melalui persekutuan orang percaya, melalui gereja. Itu lebih inti lagi. Tapi untuk pribadi, saudara harus mendengarkan setiap hari, menunggu di dalam pintu. Masing-masing saudara, masing-masing raja, masing-masing pembesar, masing-masing bangsawan, masing-masing hakim. Setiap pagi menunggu Tuhan. Menunggu Tuhan bicara kepada kita. Yang menjaga tiang pintu gerbangku. Yang menjaga tiang pintu gerbangku. Ini harus jelas ya. Negatif, positif, benar, salah itu jelas. Mari kita baca. Ayat 13. Mari kita baca 13. Inilah topik firman Tuhan saya. Ayat 13. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu macam-macam. Bukan kita takut karena dihukum. Hormat kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Menerima rencananya. Oh, takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Hai para raja, hai para pembesar, hai para bangsawan, hai para rakyat. Bencilah kejahatan. Aku membenci kesombongan. Bukan saya ngomong. Tuhan benci kepada kesombongan. Kecongkakan. Tingkah laku yang jahat. Dan mulut yang penuh tipu muslihat. Ini artinya takut akan Tuhan. Selain tadi mendengar suara Tuhan setiap pagi. Tapi takut akan Tuhan. Raja yang takut akan Tuhan. Pembesar yang takut akan Tuhan. Bangsawan yang takut akan Tuhan. Hakim yang takut akan Tuhan. Yaitu membenci kejahatan, membenci kesombongan, membenci kecongkakan, membenci tingkah laku yang jahat, membenci mulut yang penuh tipu muslihat. Inilah sudah jelas sekarang ini, sudah jelas. Saya tidak mendorong saudara untuk jadi rasul, nabi, penginjil, gembala atau pengajar. Saudara jadilah raja yang takut Tuhan. Pembesar yang takut Tuhan. Bangsawan yang takut Tuhan. Hakim yang takut akan Tuhan. Ayat 35. Amsal 8 ayat 35. Karena siapa mendapatkan aku, barang siapa mendapatkan hikmat Tuhan, mendapatkan hidup. Dan Tuhan berkenan kepada saudara. Itu. Kalau saudara mendapatkan hikmat Tuhan, saudara mendapatkan hidup. Kasihan kita ini di hadapan Tuhan. Hidup mati, hidup mati, hidup mati. Tapi kalau kita kuat di dalam hikmat Tuhan, hidup bersama Tuhan, mendengarkan suaranya, menjaga pintu gerbangnya, menjaga, menjadi raja, menjadi pembesar, menjadi bangsawan, menjadi hakim yang takut akan Tuhan. Saudara mendapatkan hidup. Dan Tuhan berkenan kepada saudara. Saya puas firman Tuhan ini. Saya sampaikan di depan saudara.
Tidak perlu saudara jadi rasul, nabi, penginjil, gembala. Jadilah raja yang takut akan Tuhan. Pembesar yang takut akan Tuhan. Bangsawan, saudara bangsawan. Karena janjinya itu hartamu tetap di dalam hikmat Tuhan. Hartamu akan tetap di dalam firman Tuhan. Dan hakim, keputusanmu adil karena Tuhan. Kita tutup firman Tuhan singkat 36. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku? Siapa yang tidak mendapatkan hikmat Tuhan? Merugikan dirinya. Dirinya akan rugi. Semua orang yang membenci aku. Semua orang yang membenci hikmat yang Tuhan ciptakan sebelum Tuhan menciptakan segala langit dan bumi ini. Kalau kita benci sama hikmat Tuhan, mencintai maut. Orang ini artinya mencintai maut. Berbahagialah kita, orang yang mendapatkan hikmat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ada tepuk tangan mungkin. Amin. Oh, Om Ronald.